Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Senarang Murabadu dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit terakhir NIM saya 033 dari kelas Praktikum B. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas 4 praktikum mesin listrik mengenai perhitungan dan tracing komponen sistem kontrol motor listrik. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu perhitungan IFL. Langkah-langkah perhitungan IFL atau arus penuh. Tujuan dilakukannya perhitungan adalah untuk menentukan arus nominal motor IFL sebagai dasar sizing komponen. Nah, rumus dasarnya itu adalah IFL sama dengan P per akar 3 kali V kali efisiensi motor kali cos theta. Ini keterangannya. P itu untuk motor dengan satuan watt, tegangan satuannya volt, N itu efisiensi motor, cos theta itu untuk faktor daya. Nah, contohnya ada motor 3 fasa dengan 5 HP dengan tegangan 380 volt. Efisiensi motornya itu 0,9 dan cos theta sama dengan 0,85. Nah, perhitungannya IFL sama dengan 5 kali 746 per akar 3 dikali 380 volt dikali 0,9 efisiensi motornya dikali 0,85, ini cos theta, sama dengan 7,9 ampere. Seperti itu. Lanjut untuk contoh pemilihan komponennya. Yang pertama ada pemilihan komponen MCB atau miniatur circuit breaker. Pilih arus nominal yang 125% dari IFL. Contoh seperti 7,9 ampere kali 1,25 sama dengan 9,9 ampere. Nah, dari hasil ini kita memilih MCB dengan arus yang lebih besar, itu gunakan MCB 10 ampere. Nah, lalu untuk kabel pilih luas penampang kabel sesuai arus kerja plus faktor keamanannya. Contohnya IFL 7,9 ampere, kita gunakan kabel 1,5 mm persegi dengan kapasitas 10 ampere. Seperti itu. Lalu untuk konduktor, pilih kapasitas arus 1,2 dikurangi 1,5 kali IFL. Contoh gunakan konduktor 10 sampai 12 ampere. Ini konduktor. Lalu untuk overload relay, kita pilih setting dengan nilai 0,9 dikurangi 1,0 kali IFL. Contohnya 7 arus 7 sampai 8 ampere. Ini overload relay-nya. Untuk sizing komponen untuk rangkaian start delta. Tujuan dilakukannya sizing komponen yaitu untuk menghemat arus start motor besar. Saat start atau delta, arus start turun menjadi 1/3 arus normal. Konduktor yang dibutuhkan yang pertama ada 1 konduktor utama, 1 konduktor start, dan 1 konduktor delta. Nah, overload relay diletakkan di jalur utama. Lalu ukuran kabel start dan delta disesuaikan dengan arus masing-masing jalur. Oke, lanjut. Nah, penggunaan sheet sizing. Yang pertama, kita tentukan daya motor. Lihat pada nameplate motor, misal 5 HP per 3,7 kW. 2. Cari data pada sheet. Lihat pada nameplate motor, misal 5 HP dan 3,7 kW. Lalu 3. Sesuaikan dengan sistem tegangan. Pilih baris sesuai sistem 1 fasa 220 volt atau 3 fasa 380 volt.
Lalu gunakan data langsung dari tabel. Misal motor 5 HP, MCB-nya 10 ampere, kabel 1,5 mm persegi, konduktornya 12 ampere. Dan overload relay-nya 7 sampai 8 ampere. Lalu yang terakhir ada lakukan penyesuaian seperlunya. Jika kondisi berat, suhu tinggi, jarak kabel panjang, naikkan satu tingkat ukurannya. Nah, ini di sini ada contoh chipset sizing motor listrik 3 fasa 380 volt. Langsung lanjut saja. Nah, dan untuk kesimpulan dan tips dalam desain sistem kontrol motor listrik, untuk kesimpulan yang pertama yaitu perhitungan dan sizing komponen itu sangat penting untuk memastikan sistem kontrol motor bekerja aman, efisien, dan andal. Lalu penentuan arus nominal IFL menjadi dasar utama dalam memilih MCB, kabel, konduktor, dan overload relay. Lalu penggunaan chipset sizing mempercepat proses pemilihan komponen tanpa menghitung manual. Kemudian desain sistem itu harus memperhatikan beban kerjanya, kondisi lingkungan, dan standar keamanan IEC atau SNI contohnya. Nah, lalu untuk tips mendesain sistem, pertama gunakan komponen dengan rating arus 10-25% di atas arus nominal motor. Lalu kedua, pilih MCB, kabel, dan konduktor sesuai standar pabrikan dan kondisi beban. Lalu pasang proteksi ganda MCB untuk hubung singkat dan overload relay atau OLR untuk beban lebih. Lalu kemudian perhatikan panjang dan ukuran kabel untuk menghindari drop tegangannya. Lalu dokumentasikan hasil perhitungan dan lakukan uji coba sistem sebelum operasional. Nah, oke, sekian pemaparan hasil tugas praktikum mesin-mesin listrik yang keempat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.